Hanya di jalanmu mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita, mari sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk renungan yang akan kita terima malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini lagi kami boleh ada untuk kami menerima, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat kembali dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini masih ada dalam satu seri yang saya ambil ya tentang judul The Voice. Saya ajak kita sama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Bilangan pasal 14 ayat 22 dan ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya, puji Tuhan ya. Malam hari ini satu hal penting tentang the voice ya, tentang suara yang khususnya suara Tuhan ya. Malam hari ini kita sedang belajar tentang suara Tuhan yang sangat-sangat begitu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ada ayat yang kita baca ini saudara menjelaskan bahwa ada orang-orang yang seringkali sudah melihat ya mujizat, sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah banyak kali melihat tanda-tanda heran ya. Tetapi terkadang kita melupakan. Di ayat yang ke-23 ya, dikatakan ayat yang ke-23, pastilah, ayat 22 bagian akhir ya, dikatakan, saya mulai ayat yang ke-22 semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, jadi ada orang-orang yang sudah melihat kebaikan Tuhan tetapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, ini satu hal yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa betapa pentingnya suara Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak tahu ya seberapa penting suara Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, ya, kita suka menerima firman Tuhan, berarti kita sedang menganggap firman Tuhan. Suara Tuhan ini begitu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, betapa pentingnya suara Tuhan kita dengarkan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena dalam ayat-ayat ini, dalam ayat yang kita baca ini, karena tidak suka mendengarkan suara Tuhan ya, orang-orang Israel yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah melihat mujizat Tuhan, sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya, mereka dikatakan tidak dapat menikmati tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Tentu apa yang dialami oleh bangsa Israel itu pun akan
berlaku sama dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita tidak suka mendengarkan suara Tuhan, ya, tentu kita juga akan mengalami apa yang dikatakan, kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, mari jemaat Tuhan kembalilah menyukai firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang mendengarkan suara Tuhan malam hari ini, saya mengajak kita untuk mari kita mulai menyukai firman Tuhan, mulai menyukai mendengarkan suara Tuhan. Bahkan ada hal yang perlu kita perhatikan, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada satu ayat yang perlu kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-19. 1 Samuel 15 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Ini satu hal yang kita perlu perhatikan, ya. Dikatakan sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Di sini menjelaskan betapa pentingnya saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan. Walaupun mungkin seringkali kita katakan, saya sudah berbuat banyak di dalam gereja, saya lakukan ini, saya lakukan itu di dalam gereja. Saya pelayanan ini, saya pelayanan itu di dalam gereja. Tetapi Alkitab mencatat ayat yang kita baca, dikatakan ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, jadi melayani Tuhan itu baik, melayani Tuhan itu perlu. Tetapi yang kita perlukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dalam kisah Maria dan Marta ketika mereka menyambut kedatangan Tuhan, ya, dalam rumah mereka, ya, dikatakan Marta itu sibuk melayani, tetapi Maria mengambil waktu untuk duduk di kaki Yesus mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ini yang kembali kita harus kembalikan dalam kehidupan saya dan saudara. Mendengarkan suara Tuhan, taruh itu lebih utama, menjadi lebih penting dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita dapat menikmati setiap janji-janji Tuhan. Ya, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari saya dan saudara, seperti apa yang dialami oleh Saul, ada banyak orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan yang membuat Saul menerima hukuman dari Tuhan. Karena dia juga membuat, ya, suara Tuhan apa yang dia dengar itu tidak bisa dilakukan. Karena rakyat tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka mungkin berpikir lebih baik kami mempersembahkan korban dari korban-korban dari binatang-binatang yang sudah dijarah. Tetapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Seringkali dalam kehidupan saya dan saudara,
Ada banyak orang di sekitar kita yang membuat kita juga tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ada satu kata, satu kalimat ya, people power ya. Ini yang lebih didengarkan suara dari orang-orang yang banyak ya, people power. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai menyukai suara Tuhan, mulai mendengarkan suara Tuhan. Karena inilah suatu hal yang penting dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita dapat menikmati setiap perjanjian Tuhan. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan pada saat malam hari ini. Kita akan akhiri renungan kita dan saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kata firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dia akan menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang juga menyukai mendengarkan suara Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Berkati kami semua, biar setiap telinga yang telah mendengarkan suara Tuhan pada malam hari ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi firman itu masuk ke dalam hati kami, tertanam dalam hati kami untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu, apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami itu menjadi kesukaan untuk kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini, bahkan dalam peristirahatan kami semua. Biar kami juga ada dalam perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan menjadi milik bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sosyanim, bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.